Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi saya yang berjudul 5 tingkatan pencegahan penyakit diare pada bayi. Berikut penjelasannya. Diare adalah kondisi umum pada bayi yang ditandai dengan BAB yang encer dan lebih sering dari biasanya. Diare dapat disebabkan oleh berbagai faktor, misalnya infeksi virus atau bakteri, alergi makanan, dan sebagainya. Diare jika dibiarkan dapat menyebabkan dehidrasi. Apa saja sih gejalanya? Yang pertama, buang air besar yang encer atau cair lebih sering dari biasanya. Yang kedua, demam. Yang ketiga, perut kram atau kembung. Yang keempat, bayi lebih sering menangis. Yang kelima, popok basah lebih sering dari biasanya. Yang keenam, kelelahan. Yang ketujuh, turunnya nafsu makan pada bayi. Yang kedelapan, mulut kering. Yang kesembilan, mata cekung. Dan yang kesepuluh adalah fontanella cekung. Penyebabnya yaitu yang pertama, infeksi virus. Rotavirus dan norovirus dapat menyebabkan diare, muntah, dan demam pada bayi. Yang kedua adalah infeksi bakteri, misalnya bakteri E. coli dan Salmonella yang ada pada makanan bayi yang terkontaminasi. Yang ketiga adalah alergi makanan, misalnya bayi alergi susu sapi. Yang keempat adalah perubahan pola makan, saat bayi mulai mengenal makanan padat, tapi kondisi tersebut hanya berlangsung sementara. Yang kelima adalah stres. Stres emosional dan perubahan rutinitas dapat menyebabkan diare pada beberapa bayi. Lalu, kapan harus ke dokter? Yaitu yang pertama, ketika bayi Anda mengalami demam tinggi. Lalu, saat bayi Anda menunjukkan tanda-tanda dehidrasi, misalnya mata cekung, fontanella cekung, dan mulut kering. Yang selanjutnya, mual muntah yang terjadi terus-menerus. Yang selanjutnya, keluar darah dari tinjanya. Dan yang terakhir, ketika diare sudah berlangsung dari beberapa hari. Pengobatan diare. Tujuan utamanya yaitu untuk mencegah dan mengobati diare pada bayi. Langkah pengobatannya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bayi Anda harus minum banyak cairan seperti ASI, susu formula, atau larutan rehidrasi oral atau ORS. Yang kedua, memberikan ORS kepada bayi dengan sendok, botol, atau cangkir. Lalu hindari memberikan jus buah atau soda kepada bayi Anda, karena cairan ini dapat memperburuk diare. Yang ketiga adalah Anda dapat memberikan makanan lunak dan hambar kepada bayi Anda seperti pisang, saus apel, dan sebagainya. Yang keempat adalah hindari memberikan makanan berlemak, berminyak, dan pedas kepada bayi Anda. Obat anti diare tanpa resep dokter tidak dianjurkan untuk mengobati diare pada bayi. Bagaimana sih cara mencegah diare? Yang pertama, sering-seringlah mencuci tangan dengan sabun dan air, terutama sebelum makan dan sesudah mengganti popok bayi Anda. Yang kedua adalah bersihkan permukaan yang sering disentuh dengan disinfektan seperti meja dan mainan. Yang ketiga adalah pastikan bayi Anda mendapatkan semua vaksinasi yang direkomendasikan. Yang keempat adalah berikan ASI eksklusif kepada bayi Anda selama 6 bulan pertama kehidupannya. Berikut 5 tingkatan pencegahan diare pada bayi. Yang pertama adalah pencegahan primer, yaitu dengan cara Anda menyusui bayi Anda secara eksklusif. ASI mengandung antibodi dan nutrisi yang membantu melindungi bayi Anda dari infeksi pencernaan termasuk diare. Yang kedua adalah pencegahan sekunder, yaitu dengan cara pemberian imunisasi. Imunisasi lengkap bayi Anda sesuai jadwal yang direkomendasikan oleh dokter anak. Itu dapat membantu melindungi bayi Anda dari penyakit menular yang dapat menyebabkan diare seperti rotavirus dan campak. Yang ketiga adalah pencegahan tersier. Segera hubungi dokter anak jika bayi Anda mengalami diare. Dokter akan memberikan pengobatan yang tepat seperti pemberian oralit untuk mencegah dehidrasi dan obat-obatan untuk mengatasi penyebab diare. Yang keempat adalah pencegahan kuarter, dengan cara melakukan penelitian lebih lanjut untuk memahami penyebab diare pada bayi dan mengembangkan strategi pencegahan yang lebih efektif. Yang kelima adalah pencegahan quintes, dengan cara penelitian epidemiologi. Dengan cara melakukan penelitian ini untuk mengidentifikasi
faktor resiko diare pada bayi di populasi tertentu dan mengembangkan intervensi pencegahan yang tepat. Data diare pada bayi. Menurut data terbaru dari tahun 2020 menunjukkan prevalensi diare pada bayi sebesar 9,8%. Dampaknya, diare merupakan salah satu penyebab utama kematian bayi. Berdasarkan Profil Kesehatan Indonesia tahun 2020, diare berkontribusi besar terhadap 14,5% kematian pada bayi usia 29 hari sampai 11 bulan. Usia rentan. Proporsi terbesar penderita diare pada bayi berada pada kelompok umur 6-11 bulan. Menurut Journal of Health and Medical Science volume 1 nomor 3 Juli tahun 2022. Gambaran diare pada bayi. Bayi buang air besar lebih sering dari biasanya, bisa 3-4 kali dalam sehari. A. Feses bayi encer dan berair. Yang kedua, feses berwarna kuning, hijau, merah, dan hitam. Yang ketiga, feses bayi mungkin berlendir atau berdarah. Gejala lain dari diare yaitu yang pertama demam, yang kedua muntah, yang ketiga kehilangan nafsu makan, yang keempat perut kembung, yang kelima bayi lebih sering menangis, yang terakhir adalah lesu atau rewel. Apa saja sih tanda-tanda dehidrasi? Yang pertama, mulut kering, yang kedua mata cekung, yang ketiga air seni sedikit atau berwarna kuning tua, dan yang terakhir adalah ubun-ubun cekung.